Hey teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Nah, sebagai siswa-siswi yang belajar geografi, kita pasti harus mengenali wilayah kita dan karakteristiknya. Nah, kalian tahu nggak kalau wilayah Rajabasa merupakan wilayah yang rawan bencana tsunami? Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Di geografi, kita belajar mengenai pendekatan keruangan. Kita ulik lagi ya. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Nah, analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi. Sebab merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi dengan membahas masing-masing aspek keruangannya. Contoh nyata dari pendekatan keruangan adalah letusan Gunung Anak Krakatau dapat menyebabkan tsunami yang melanda wilayah-wilayah, salah satunya adalah Kecamatan Rajabasa. Kok bisa sih menyebabkan tsunami? Yuk kita ulik lagi lebih dalam. Diketahui, tsunami Selat Sunda terakhir terjadi pada 22 Desember 2018 dan memakan korban jiwa hingga 430 orang. Tsunami ini juga menyebabkan kerusakan pemukiman, infrastruktur, dan lahan yang tak sedikit, hingga membawa banyak kerugian material bagi warga yang terdampak. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Geologi, penyebab tsunami Selat Sunda pada tahun tersebut dikarenakan adanya longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Ketika material vulkanis jatuh ke laut, akan memicu pergolakan air di permukaan. Dalam kasus tsunami longsoran hasil erupsi anak Gunung Krakatau, menyebabkan gelombang tsunami setinggi 90 cm sampai 2 meter, yang menerjang beberapa wilayah di Provinsi Banten, serta beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah Kecamatan Rajabasa. Di geografi, dikenal konsep jarak, yang terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang yang telah terstandarisasi. Sedangkan jarak relatif adalah jarak antara dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Berdasarkan jarak absolutnya, Kecamatan Rajabasa hanya berjarak 30 mil atau 48 km dari Gunung Anak Krakatau. Sudah diketahui secara luas bahwa gunung api mampu menimbulkan gelombang besar. Hal itu terjadi karena pemindahan volume air dalam skala besar. Nah, tsunami Selat Sunda dikenal sebagai silent tsunami. Dikarenakan tidak memunculkan tanda-tanda atau tsunami yang tiba-tiba tanpa peringatan atau tanpa gempa. Maka dari itu, perlu adanya mitigasi yang tepat untuk meminimalisir kerugian dari dampak bencana tsunami tersebut. Nah, apa itu mitigasi? Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Hal terkait mitigasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, bagaimana mitigasi yang tepat dalam penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda? Cara penanggulangan tsunami wajib diketahui dan disosialisasikan kepada semua orang. Hal ini supaya masyarakat lebih siap siaga jika di masa depan terjadi musibah tsunami. Upaya yang harus kita lakukan adalah 1. Pada tahap pra-bencana, pastikan mengikuti perkembangan dari Pusat Informasi Bencana seperti BNPB, BPBD, BMKG, dan instansi terkait lainnya. Ketika kondisi Gunung Anak Krakatau sudah di level awas, segera menjauh dari wilayah-wilayah yang rawan terkena gelombang tsunami.
Jangan beraktivitas di radius 10 hingga 40 km dari Gunung Anak Rakatau. Pahami rute evakuasi yang telah dibuat ketika peringatan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 2. Pada tahap bencana, segera lari menuju tempat yang tinggi. Lakukan hal ini jika sedang berada di sekitar pantai. Jika tsunami terjadi saat sedang berkendara, segera keluar dan cari tempat yang tinggi dan aman. Segera mengungsi setelah ada pemberitahuan dari pihak berwenang yang berkaitan dengan penyebaran informasi tentang tsunami. Utamakan keselamatan diri dan anggota keluarga. Tinggalkan barang yang tidak perlu dan dapat menghambat proses evakuasi diri. 3. Pada tahap pasca bencana, pastikan memperoleh informasi resmi dari BMKG atau siaran berita resmi terkait ancaman tsunami telah berakhir. Jauhi area yang tergenang untuk menghindari kontaminasi zat-zat berbahaya di air. Segera dapatkan perawatan di pos kesehatan terdekat jika mengalami luka-luka, dan beri bantuan P3K pada korban dengan luka ringan. Terakhir, periksa ketersediaan makanan, pastikan masih layak konsumsi dan tidak tercemar air genangan tsunami.